Keluarga yang dikasihi Allah, pandemi COVID-19 yang belum berhasil diputus penyebarannya terus menghantui kehidupan setiap insan dan keluarga. Tidak hanya dihantui oleh rasa takut terpapar oleh COVID-19, tetapi kita juga dihantui oleh rasa cemas akan keberlangsungan hidup keluarga kita di hari esok yang terdampak virus ini. Rasa takut dan cemas juga dirasakan oleh dua perempuan yang datang ke kubur Yesus. Akan tetapi seorang malaikat berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit." Sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 5-6. Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Melalui ibadah Paskah subuh ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, takut dan cemas pun akan lenyap. Fajar hidup mereka, muncul sinar sakti, maut telah menyerah.
Mari saudara-saudaraku kita menaikkan doa untuk menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Bersabdalah ya Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, selamat Paskah. Dan hari ini tema kita adalah karena Dia hidup ada hari esok. Bacaan kita untuk Paskah kali ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbalik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bacaan firman Tuhan mengajak kita untuk tetap memiliki kekuatan dan semangat yang dari Tuhan. Tapi mungkin seringkali apalagi kita sedang menghadapi situasi seperti ini, di mana virus corona merebak menjadi wabah, membuat kita menjadi kecut dan khawatir. Menjadikan kita menjadi orang-orang yang bingung dan kecewa, karena kita tidak bisa kesana kemari semau kita, atau kita tidak bisa melakukan ini itu yang mungkin sudah ada di dalam bayang-bayang kita dan sebagainya. Semuanya jadi dibatasi. Pada saat seperti itu, apakah saudara-saudaraku, kita merasakan bahwa hidup ini rasanya menjadi hampa dan membosankan? Apakah saudara-saudara menjadi tidak bersemangat? Nah, Paskah mengajak kita untuk memiliki kekuatan iman, bahwa di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan tetap ada dan menyertai kita karena Ia sudah bangkit. Seperti juga tema yang kita baca tadi dari firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 tadi. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menjumpai Yesus. Mereka datang dengan membawa rempah-rempah dan dengan tujuan mendapatkan Tuhan Yesus yang sedang terbaring, tidak berdaya karena sudah mati. Mereka ingin menaburi mereka ingin menaburi
jenazah Tuhan Yesus itu dengan bunga. Saudara-saudara, ternyata waktu mereka datang, tubuh Tuhan sudah tidak ada. Bayangkanlah, mereka ingin berjumpa dengan mayat atau jenazah Tuhan, tetapi tidak ada. Mereka pasti takut, mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi pada saat itu ada malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, jangan takut karena Tuhan sudah bangkit. Nah, saudara-saudaraku, ini mau mengatakan kepada kita pelajaran yang pertama, yaitu bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi yang mungkin menandakan kematian, situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak jelas ke depan, pada waktu itu kita diajak untuk melihat kebesaran dan kasih sayang Tuhan. Kita seringkali dibutakan oleh hal-hal di sekitar kita yang seharusnya terjadi sesuai dengan pikiran dan pandangan kita. Bahwa kalau itu terjadi maka seharusnya begini, kalau Tuhan sudah mati maka dia ada di sana tubuhnya, dan sebagainya. Pikiran kita begitu terbatas dan sempit, lalu kemudian kalau itu tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan, tubuh Tuhan tidak ada, maka kita bisa bingung, bimbang, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tapi ingatlah bahwa ternyata kuasa Tuhan jauh dan lebih besar melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Karena ternyata Tuhan yang kita sembah itu sebagai juru selamat adalah Tuhan yang tidak tetap tinggal dalam kematian. Ternyata ia menembusi dan melampaui dunia kematian. Ia sudah bangkit. Nah, itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen boleh berkata untuk diri kita bahwa kalau kesulitan-kesulitan ada dan menghadang kehidupan kita seperti saat-saat ini, maka kita percaya. Kita percaya karena ia jauh lebih besar dan ia melampaui semua kekuatan kita sehingga kita tetap bersemangat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak bisa melihat kekuatan yang dari Tuhan karena kita terpaku pada, oh itu terjadi menyusahkan, oh itu tidak menyenangkan, oh itu menyakitkan, oh itu tidak, itu menyedihkan. Ketika kita hanya terfokus dan tertutup pandangan kita hanya yang merisaukan kita, maka kita menjadi orang-orang yang lemah dan patah semangat. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh Glory yang mengisahkan tentang seorang anak remaja yang dalam hidupnya penuh dengan siksaan karena ia tumbuh di dalam keluarga yang ibunya begitu buruk dan jahat. Ia selalu diperlakukan kejam oleh ibunya. Tetapi ia selalu memiliki kekuatan dan pengharapan. Ia selalu berusaha melakukan dan membuat situasi berusaha sedemikian rupa supaya indah. Ia tidak pernah melupakan untuk mengambil gitarnya dan bernyanyi, memuji Tuhan, melayani dan sebagainya dengan gitarnya. Dia mendapatkan kekuatan ketika ia melihat bahwa ia adalah sosok seorang yang tetap masih mampu dan bisa melakukan apa yang indah dan apa yang baik. Mari saudara-saudaraku, kita dengarkan lagunya. A little girl with big dreams, flying high without her wings. She faces the pain of the world, doubt herself to walk in. But she survived and she made it work. The blood and the madness her mom brings her to. She sticks to her
more than 5 years, and never hesitate the love that she earns. Inside the body there's a heart made of glass. It shatters every time she bruises her arm. She picked on the string and she tried to forget. Scratches and burns on her back. She grew up and understands until she finally came home. She wakes up like everybody else, with her comely, soothing eyes, a fluorescent hair in a ponytail. She wafted slowly to the sun, and she saw the ripple of the shore. She smelled the smell of rain and stand with a smile. Kisses the wind and the rainbows, but beneath the moonlight, inside the body there's a heart made of glass. It shatters every time she bruises her arm. She picked on the string and she tried to forget. Scratches and burns on her back. She grew up and understands until she finally came home to start a new life she has never thought before. With her new friends and a pair of wings, she can finally laugh without a doubt, but still look down with agony and rage. Inside the body there's a heart made of glass. It shatters every time she bruises her arms. She picked on the string and she tried to forget. Scratches and burns on her back. She grew up and understands until she finally came home. Until she finally came home. Nah, saudara-saudara, jadi hal yang pertama yang kita pelajari dari Alkitab kita adalah bahwa mari tetaplah bersemangat, kita bergantung pada Allah yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Itu yang membuat kita tetap kuat, berjalan, bersemangat, melakukan panggilan kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, dalam kisah yang tadi kita baca, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, ketika mereka berjumpa dengan kubur yang kosong, tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus di sana, mereka mungkin khawatir, ketakutan, dan tidak menentu. Saudara-saudara, lalu hadirlah seorang malaikat, dan malaikat itu dikenali oleh mereka. Malaikat itu membawa kabar baik, membawa kabar sukacita dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di sana, Dia sudah bangkit. Saudara-saudara, inilah pelajaran buat kita, bahwa mungkin di sekitar kita, dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita putus asa, lalu kita menjumpai malaikat di sekitar kita, orang di sekitar kita
yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mau memberikan kekuatan kepada kita, bahwa mereka memberikan penghiburan kepada kita, bahwa mereka membuat kita menjadi tidak khawatir dan tidak takut, bahwa mereka memberikan pengharapan kepada kita. Mereka hadir di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik. Saudara-saudara, malaikat-malaikat itu bisa orang tua kita, bisa anak-anak kita, atau bisa kita kepada mereka, orang-orang di sekeliling kita. Ketika mereka bersama-sama mengatakan hal-hal yang indah, yang baik, supaya apa? Supaya kehidupan di sekitar tidak menjadi hancur, tidak terpuruk, tidak menjadi porak-poranda, tetapi kehidupan di sekitar menjadi kuat dan bersemangat lagi, karena mereka terus-menerus mengatakan hal-hal yang memberikan kepada kita kekuatan. Saudara-saudaraku, kita mungkin mendengar saudara yang kita kasihi, Glenn Fredly, beberapa hari yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi saya membayangkan bahwa ia adalah sosok yang sudah membawa kebaikan untuk banyak orang. Selain memang dia adalah musisi handal dan hampir setiap debut lagunya meledak, tetapi juga saya mendengar dari berita-berita kemarin itu, ia ini adalah sosok dari orang yang mencintai kehidupan, aktivis kehidupan. Karena dia selalu diusik dan diganggu hatinya ketika melihat misalnya hutan yang mulai rusak dan digunduli, lalu kemudian dia berpihak pada usaha-usaha untuk membuat lingkungan hidup menjadi baik kembali. Dia banyak berbuat untuk memperhatikan orang-orang di pedalaman sana yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar kemarin tentang Glenn Fredly. Dan saya membayangkan, bukankah orang seperti inilah yang sudah menjadi malaikat untuk sesamanya. Dan hari ini kita juga tahu, ketika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya khawatir, tidak menentu, tetapi ada sekelompok orang yang tetap hadir di garis depan. Dia berjuang, dia memberikan hidupnya, dirinya, bahkan meninggalkan keluarganya untuk melayani orang-orang sakit yang terkena virus COVID-19 ini. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan menurut saya adalah sebuah tindakan bahwa mereka adalah orang yang membawa kabar baik dengan perbuatannya. Mereka sedang memberitakan kabar kasih untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dengan panggilan hidupnya. Mungkin sekarang tidak hanya mereka, tapi juga kita tahu bahwa ada tukang ojek, ojol, atau pedagang-pedagang makanan, tukang roti yang masih keliling di sekitar kita pagi hari, atau banyak orang di sekitar kita yang seharusnya mereka bisa beristirahat atau harusnya diam, stay at home seperti kita, tapi mereka keluar juga. Dan itu semua mereka lakukan selain memang itu adalah mata pencaharian, tetapi mereka juga sedang membuat kita memiliki kekuatan dan pengharapan akan kehidupan ini. Pemerintah misalnya, mereka adalah orang-orang yang layak membuat mereka mendapatkan perhatian dan kasih kita, hormat kita, karena mereka sudah memikirkan dan berjuang supaya situasi yang tidak menyenangkan karena masa wabah ini bisa berlalu. Oleh karena itu kita akan berdoa bagi mereka, kita akan mendukung mereka, menghindari mungkin kekurangan sedikit sana sini. Semua kita mengalaminya, tapi kita tidak akan mengeluarkan kata-kata hinaan yang menghancurkan, menjatuhkan, yang membuat orang tidak memiliki kekuatan dan pengharapan. No, kita akan mengendalikan mulut kita supaya mereka bisa bekerja dengan tenang, dengan baik. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang juga ikut serta membawa kabar baik seperti malaikat itu. Dengan apa?
dengan diam di rumah, kita sedang membawa kabar baik nih Bapak Ibu. Karena kita sedang tidak menularkan orang kalau kita carrier, atau kita tidak tertular sehingga kita bisa menulari orang-orang di sekitar kita. Oh Tuhan, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, pada keluarga kita, atau pada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita juga bisa mengajak pada masa-masa ini saudara-saudara kita, keluarga kita untuk lebih dekat pada Tuhan, untuk suka memandang dan melihat kebesaran Tuhan di balik semua kesusahan-kesusahan ini. Kita mengajari kebangkitan karena Dia hidup pada hari esok. Saudara-saudaraku, kita juga mungkin akan mencari cara-cara yang baik untuk mengisi waktu-waktu ini. Melukiskah? Atau membuat lagukah? Karena ketika kita masih memiliki kemauan untuk menemukan cara-cara yang baik, itu berarti bahwa kita masih memiliki kekuatan dan pengharapan. Itu yang dicontohkan oleh saudara-saudara kita yang sakit pertama, kedua, ketiga itu, sehingga mereka sembuh karena mereka memiliki tetap terus kekuatan dan pengharapan. Atau ketika Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sedang berduka karena salah seorang keluarganya dipanggil pulang oleh karena wabah ini, ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ia yang sudah dipanggil pulang, ia dipanggil pulang bukan karena kesalahan, ini karena kehendak Tuhan. Karena wabah ini tidak bisa kita kendalikan, itu semua karena kehendak Tuhan. Biarlah kita serahkan ia kepada Tuhan, dan kita tetap terus meminta bimbingan dan kekuatan oleh Tuhan, supaya ia menolong kita, supaya kita diberikan hikmat untuk menjalannya bersama dengan orang-orang yang masih ada di sekitar kita, di sisi kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang karena situasi ini kemudian menjadi orang-orang yang memiliki kesusahan karena nafkah berkurang, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya, kita semua boleh tetap tenang. Karena kita percaya Tuhan yang bangkit itu tidak hanya terjadi pada hari kemarin, tetapi pada saat ini juga, di dalam diri, di dalam kehidupan kita, sehingga kita yakin bahwa hari esok itu kita akan dituntun oleh Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan di masa Paskah ini membuat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya percaya sedemikian rupa bahwa karena Dia hidup, ada hari esok. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya yang terus-menerus mengandalkan kebesaran dan kuasa-Nya. Amin. Aku percaya
Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita menaikkan doa syafaat. Saya akan menyebutkan poin doanya, lalu biarlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bersama-sama boleh menaikkan doanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dan sekarang kami ingin berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kami mau berdoa pertama-tama untuk ibadah Minggu Paskah di setiap keluarga di lingkungan jemaat GKI Kuitang, agar melaluinya umat tetap dapat merasakan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk diri kami sendiri dan keluarga, agar diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bersikap bijak di tengah-tengah pandemi COVID-19, termasuk masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk para guru dan para murid, agar senantiasa diberikan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengajar, dan ujian yang dari rumah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah pusat dan daerah melalui instansi terkait, Kementerian Kesehatan, BNPB, aparat TNI atau Polri, agar mampu secepatnya mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit, beserta dengan keluarga yang menunggu di rumah, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami, tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan berbagai profesi lain yang terkena dampak dari wabah virus COVID-19 ini, agar Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami, para pengusaha, agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola usahanya, serta berusaha untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk orang-orang yang sedang mengisolasi diri, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang masih dalam pemantauan, pengawasan, maupun yang sudah positif terpapar virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, Tuhan tolonglah mereka dan kuatkanlah mereka.
Ya Tuhan, dengarlah seluruh permohonan kami, karena kami juga ingin berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang diberkati Allah, dengarlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pada ibadah Paskah subuh ini, selain kita memberikan persembahan yang digunakan untuk pelayanan umum, juga diberikan kesempatan bagi jemaat yang telah mengumpulkan celengan aksi puasa selama masa raya Paskah dimulai sejak Rabu Abu untuk dapat dimasukkan ke dalam amplop, diserahkan ke kantor gereja, atau ditransfer ke nomor rekening gereja terlampir. Adapun penggunaan dana celengan aksi puasa lebih dikhususkan pada program-program bantuan sosial bagi jemaat atau warga sekitar gereja karena dampak ekonomi wabah pandemik COVID-19. Mendukung program Lembaga Kitab Indonesia Peduli Bencana. Paket bantuan buku-buku literatur teologia yang up-to-date bagi hamba-hamba Tuhan di pelosok lewat BPMS Gereja Kristen Indonesia. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senadukan lagu baru, senadukan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senadukan lagu baru, senadukan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya amat dimuliakan. Senadukan lagu baru, senadukan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua berkat yang telah kami terima. Dalam masa tinggal di rumah, kami bisa menikmati kebersamaan kami bersama keluarga, juga orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini supaya bisa dipakai sesuai rencana Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya, supaya Tuhan berikan hikmat dan kejujuran dalam mengelola dana ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk dana celengan aksi puasa yang telah kami kumpulkan yang akan digunakan untuk bantuan sosial jemaat atau warga sekitar yang terkena dampak ekonomi COVID-19. Kami juga mendukung untuk program LAI Peduli Bencana dan juga untuk bantuan buku literatur teologia bagi hamba-hamba Tuhan di pelosok. Biarkanlah Tuhan dana aksi puasa ini menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari, kubur tak sanggup lagi menahan dia.
Suatu hari, batu pun terguling dari pintu makam. Lalu dia bangkit. Maut pun ditaklukkannya. Kini dia naik ke surga. Tuhanku sepanjang masa. Antara hidup dan bangkitnya, Kristus terbaring di kuburnya. Sekarang, semua orang yang percaya tahu bahwa mati tidak berarti binasa. Kita mungkin tak tahu. Kita tak dapat menceritakan sakit yang harus dirasakannya. Tetapi kita percaya Dia melakukannya. Disalib bagi kita menderita di sana. Kubur, di manakah kemenanganmu kini? Cahaya wajahnya seterang matahari. Betapa pembaringan batu itu kosong, sunyi. Kristus telah bangkit dari dunia orang mati. Dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Yesus menolak menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia mati agar dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk Anda dan saya. Yesus penebus meninggalkan surga, datang ke dunia, melayani dengan cinta. Dilepasnya kemuliaan, didatanginya kita, membawa keselamatan melalui iman dalam namanya. Keluarga yang dikasihi Allah, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, akan menghalau rasa takut dan cemas akibat pandemi COVID-19 ini. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, kita tidak perlu gentar. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya.
saudara yang dikasihi Allah, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan menghalau rasa takut dan cemas akibat pandemi COVID-19 ini. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, kita tidak perlu gentar.